Ya oke ya, selamat pagi Nil ya. Pagi ya oke. Ibu akan review sedikit ulangan kemarin yang hanya 2 orang yang tuntas. Ya, yang lainnya nggak belajar mungkin ya. Nanti kita ulangan lagi aja ya, karena kan banyak sekali itu. Hanya 2 orang yang tuntas. Jadi ibu akan ulang aja itu ulangannya. Jadi nanti kamu langsung ikut ulangan aja ya. Oke ya, supaya nilainya bisa lebih bagus. Ya, kita lihat untuk soal-soal yang ini ya, soal yang pertama ya, soal yang pertama eh, tentang apa? Ada S ya dia. S-nya berapa derajat di situ? Min 10 ya, oke, min 10 derajat Celcius. Lalu masanya berapa gram? Hah? 500 gram, berarti M-nya sama dengan 500 gram ya. 500 gram berarti sama dengan berapa? 0,5 atau 5 kali 10 pangkat min 1 kilogram ya. Lalu diapain ini? Diubah menjadi apa? Diubah menjadi air. Oke, dia harus berubah menjadi air pada suhu berapa? Hah? Yang di situ. Di soal. 20 derajat Celcius ya. Ini harus dirubah menjadi air pada suhu 20 derajat Celcius menggunakan apa? Pemanas listrik. Apa diketahui di pemanasnya? Hambatannya R-nya sama dengan 11 ohm. Oke, terus voltasenya berapa? 220 volt ya. Lalu yang ditanyakan berapa waktu yang diperlukan. Nah, untuk ini dari S min 10 derajat Celcius dia harus berubah menjadi air 20 derajat Celcius. Dia mengalami berapa proses tuh? 3 proses. Jadi 0 derajat, kemudian apa? 0 derajat apa? Lalu harus ini naik ya. Oke ya. Ini prosesnya ada 3. Nah, seperti ini. Jadi di sini adalah S minus berapa? 10 derajat Celcius. Kemudian di sini S 0 derajat Celcius. Yang di sini air 0 derajat Celcius. Berikutnya di sini air berapa? 20 derajat Celcius. Apa yang harus kita lakukan pertama? Cari apa ini? Delta T1. Berapa delta T1? 10 derajat dari mana 10 derajat? 0 dikurangi min 10, berarti 10 derajat Celcius. Kemudian delta T3 di sini berapa? 20 derajat Celcius. Oke ya. Nah, sekarang kita mau hitung nih proses 1 di sini ya. Ini proses 1, ini proses 2, kemudian ini proses 3 ya. Proses 1, 2, dan 3. Oke, di proses 1 nih, di proses 1 itu berarti Q1-nya sama dengan apa? M dikalikan C dari S dikalikan dengan delta T1. M-nya berapa? Hah? 5 kali 10 pangkat min 1. Ibu tuliskan 5 per 10 aja ya, kilogram. Kalor jenis S berapa? 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T1-nya berapa? 10 derajat Celcius. Ya, ada yang bisa hilang? Apa? Celcius dengan Celcius hilang. Lalu kilogram dengan kilogram hilang. Lalu apa lagi? 10 dengan 10 hilang. Oke, sisa kamu kalikan apa? 2100 kalikan 5. 21 kali 5. 105. Ada simpanan 0 berapa? 2. Ini dalam Joule ya. Oke. Berikutnya kita cari adalah apa? Q2. Ya, cari Q2. Q2 berarti sama dengan apa? Dia sedang apa ini prosesnya? Melebur. Berarti Q2 sama dengan M dikalikan kalor lebur. Masanya berapa? 5 per 10 kilogram. Kalor leburnya berapa?
Yo, atau 80 dikalikan berapa? 4.200 ya. Ini berarti sama dengan joule per kilogram. Ada yang bisa hilang? Apa? Nolnya bisa hilang. Oke, 1. 5 kali 8 40. 4 kali 42 168, berarti ada simpanan 0 berapa? 3. Pakai kalkulator enggak ini? Enggak pakai kan? Enggak cakar-cakar juga itu ya. Jadi kamu harus pintar-pintar itu menghitungnya ya. Oke. Q3 itu sama dengan apa? Massa kali kalor jenis air kali delta T 3. Masanya berapa? 5 per 10 kg. Kalor jenis air berapa? 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Delta T3-nya berapa? 20 derajat Celcius. Oke, apa yang bisa hilang? Yo, apa yang bisa hilang? Derajat Celcius hilang, kilogram hilang. Lalu 10 dengan ini hilang. 5 kali 2, 10 kali 4, 2, 420 tambah ada 0,2 joule. Harus pakai kalkulator? Harus cakar-cakar? Tidak loh ya loh. Jadi kamu harus latihan mana dulu yang dikali gitu ya. Ini kan 2 kali 5, oh 10 langsung ya. Sekarang berarti Q itu kan sama dengan Q1 ditambah dengan Q2 ditambah dengan Q3. Q1-nya berapa? 10.500. Q2 berapa? 168.000. Kemudian Q3 42.000 ya. Lalu ini kita apain? Jumlah ya. Berarti sama dengan ini semua dalam joule, joule, joule kita tambahkan. 500 tambah 0,000 ini berapa? 500 kan? 8 tambah 2 0. Simpan 1 tambah 1 2. 6 tambah 4 10. Berarti ini apa? 2 kan? Simpan 1 lagi tambah 1. Perlu kalkulator? Tidak. Perlu cakar-cakar? Tidak. Loh. Ya. Joule. Ini kita udah dapat Q tuh ya. Kita udah dapat Q. Nah, sekarang berikutnya. Kalau di sini bentar, ini kenapa ini? Enggak mau goyang. Oh, ada. Nah, kalau di sini ada R, ada V, ada T. Berarti powernya pakai apa? Atau energinya dulu. Energi. Atau P-nya ya boleh. Berarti pakai apa? V kuadrat per R. Lalu W itu kan sama dengan apa? P kali T kan? Berarti sama dengan apa? V kuadrat per R dikalikan T. Nah, Q sama saja dengan W. Berarti di sini Q-nya ini kan kita udah dapat ya. Di sini adalah V kuadrat per R dikalikan time. Berarti time-nya sama dengan apa? Ini tinggal naik kan? Berarti Q dikalikan R dibagi V pangkat 2. Ya udah, habis itu ya sisa dikasih masuk aja ya. Kita lihat di sebelah. Q-nya tadi berapa? 2, 2, 0, 500 joule ya. V-nya sama dengan berapa? 220 volt. Kemudian R-nya sama dengan berapa? 11 ohm. Lalu time tadi sama dengan apa? Q kali R dibagi apa? V pangkat 2 kan? Ya. Sekarang kamu kasih masuk nih ya. Jadi 2, 2, 0, 500 joule dikalikan berapa? 11 ohm. Ini Ibu pecah ya. Jadi V kali V boleh enggak? Boleh. Untuk apa? Untuk mempermudah perhitungan gitu ya. 2, 20 kali 2, 20. Berarti ini volt pangkat 2. Sekarang apa yang bisa dicoret duluan? Ini 0 boleh dicoret? Boleh, habis kan? 11 dengan ini boleh dicoret? Jadi berapa? Jadi 2 kan? Ya, udah selesai. Nah, sekarang berarti angkanya sisa angka berapa? 2, 2, 0, 5. Kita bagi dengan 44 apa? Jadinya apa? Skon ya. Jadinya skon. Nah, sekarang untuk membagi ini ya.
Kita tinggal bagi. 5 kali 44 berapa? Atau kamu bagi gini dah, cakar udah. 2205 dibagi dengan 44. Kamu lihat angka depannya ini. Angka depannya adalah 20. Ini angka depannya berapa? 4. 20 dikali berapa? Sama dengan 20, 4 dikali berapa? 5. Kita coba dulu dengan angka 5. 5 kali 44 berapa? 220 kan? Ini dikurangi, turunkan angka 5. Kalau 5 turun nggak bisa dibagi ini, maka tambahkan apa? 0 di sini. Jadi ini 0 di sini, ada yang nggak tahu bagi gini loh ya. Sisanya berarti 5. Maka ini hasilnya berapa? 55 per 44 skon. So easy. Kalau ibu nggak perlu cakar-cakar ini ya, langsung bisa ya. Nah, ternyata kan nggak perlu kertas cakar, itu nomor 1. Sekarang soal nomor 2 Pak. Baca. Iya nggak apa-apa. Loh, di sana tuh baca kok senyum-senyum. Iya dibaca. Oke, ini air. Berapa gram? 4.000. 4.000 gram berapa masanya? 4 kilogram. Oke, suhunya berapa? 15 derajat Celcius. So, terus dipanaskan dengan energi. Berarti ini ada Q nih di sini. 5.000 kalori, oke? Waktunya 5 menit. T sama dengan 5 menit. 5 menit itu berapa? 300 kon. So, yang ditanyakan? Daya pemanas. P sama dengan berapa? Terus? Suhu akhir. Oke, berarti T2 sama dengan berapa? Jadi di sini T1-nya sama dengan 15 derajat Celcius. Kalor jenis air berapa? 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius kan? Nah, ada Q, ada T. Ini kan sama aja, yang kalori itu berarti V kan sama dengan 500 kalori. 5.000 ya, bukan 500. Nah, untuk mencari daya, V itu kan sama dengan apa? Pak Vicky punya apa? Punya PT kan? Maka P sama dengan apa? V per time. V-nya di sini kan sama dengan Q, sama aja. Berarti ini 5.000 kalori. 1 kalori sama dengan berapa joule? 4,2. Berarti kita kalikan dengan 4,2. Dibagi dengan time-nya berapa? 300. Oke. Nah, sekarang ada yang bisa dicoret enggak? Nolnya 2 kita coret. Coret kan? Nah, sekarang 42 dibagi dengan 3 bisa enggak? Bisa. Berapa? 1,7 kan? 14 ya? Oh, 14. 1,4 berarti ya? Oke, 1,4 itu kan sama dengan 14 per 10 kan? Iya. Berarti 10-nya boleh coret dong dengan angka 0 ini sini. 5 kali 14 berapa? 70. Di sini dalam apa? Watt, ini dalam skon. Joule ya. Sorry, bukan watt. Nah, ini dalam joule kan? Energinya ini kan udah dibuat joule. Per skon, ini jadi apa? Jadi watt. Perlu kertas cakar? Enggak perlu. Ya, oke. Berikutnya yang ditanyain apa? Suhu akhir, berarti kita perlu mencari delta T ya. Jadi di sini V itu akan sama dengan Q ya, V sama dengan Q. Di sini V-nya ini kan kita udah dapat nih sama dengan ini. Nah, ini sama dengan M dikalikan C dikalikan delta T. Maka delta T sama dengan apa? V dibagi dengan M dikalikan C. V-nya tadi dalam berapa? 5.000 kalori kan? Berarti 5.000 dikalikan 4,2. Ini dalam joule. Masanya berapa? 4 kilogram. Kemudian massa jenisnya berapa? Kalor jenisnya berapa? 4.200 ya. Ini dalam joule per kilogram derajat Celcius. Ah, sekarang apa yang kamu coret duluan coba? Yang udah langsung bisa dicoret apa? Kilogram hilang. Joule hilang. Kemudian ini 0,2 dengan ini hilang enggak?
hilang. Lalu ini dicoret dengan 42 dapat berapa di sini? 10. Lalu 10 dengan 0 ini hilang enggak? Hilang. Sisa angka berapa? Lah iya, 5/4 Celsius naik derajat Celsius. Mau dibikin desimal, 1,25 derajat Celsius. Lalu T2 sama dengan apa? Delta T itu kan sama dengan suhu akhir dikurangi dengan suhu awal kan? Berarti T2 sama dengan delta T ditambah T1. Delta T-nya berapa? 1,25 derajat Celcius. T1-nya berapa? 15 derajat Celcius. Hasilnya berapa? 16,25 derajat Celcius. Susah tak? Angkanya udah dibuat sedemikian rupa supaya kamu gampang hitung tanpa kalkulator, tanpa cakar-cakar. Ya kan? Oke, sekarang soal yang terakhir tuh ya, soal nomor 3. Oke, soal nomor 3. Ada apa pertama? Ada air kan? Ya, berapa? 400 gram. Oke, berarti sama dengan 4/10 ya, kilogram. Terus 20 derajat Celcius. Lalu 40 watt. 40 watt. 5 menit. T-nya berarti 5 menit. Ini berarti P ya. 5 menit berapa detik? 300 kon. Oke, terus ada S. Oke, ini ada S lagi nih. S berapa derajat? 0 derajat Celcius. Terus 40 gram. Berarti sama dengan 4/100 ya. Cocok ya? Ya, 4/100 kilogram ya. Oke. Ya. Nah, untuk yang ini jangan menggunakan jalan langsung ya. Jangan menggunakan jalan langsung. Kalian bisa menggunakan kalau kamu pakai jalan langsung agak ribet masalahnya ya. Jadi panjang sekali ceritanya. Apa ini? Mana? Oh, ya. Jadi misalnya kamu pakai ini. Ini dulu dia dikerjain. Proses 1. Kemudian berikutnya ngerjain dengan ini, maka ini adalah proses 2. Atau boleh juga mau air dan esnya dulu dicari suhu seimbangnya, baru nanti digabungkan dengan ini. Nah, sekarang misalnya kita pakai cara yang pertama ya. Jalan yang pertama, ini yang awal. M sama dengan berapa? 4/10 kilogram ya. T1 sama dengan 20 derajat Celcius. Lalu ada pemanas, di sini adalah 40 watt. Kemudian waktunya sama dengan 300 kon. Nah, di sini kamu perlu cari delta T ya. P dikalikan T sama dengan MC delta T. Berarti delta T anggaplah proses 1, jadi kita sebut delta T1 berarti sama dengan apa? P dikalikan T dibagi apa? M kali C. Oke, P-nya kasih masuk nih. 40 watt. Time-nya berapa? 300 kon. Lalu kita bagi dengan apa? Massa berapa? 4/10 kilogram. Kemudian kalor jadi sama dengan berapa? 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Apa yang bisa dicoret? Kilogram coret. Ya. Watts kon jadi apa? Joule kan? Berarti ini watts kon dengan joule berarti hilang. Kemudian apa lagi yang bisa dicoret? Ini dengan ini boleh? Boleh. Ini 10-nya nanti naik ke atas ya. 4/10. Atau ini langsung ini dengan ini dicoret. Berapa? 100 kan? Ya atau iya? Ya. Berarti hasilnya sama dengan berapa? 100/42. Ini dalam derajat Celcius. Bisa disederhanakan enggak? Bisa. Dibagi 4. Berarti 25/13. Mana? Oh iya ada 3 ya, sorry ya, thank you. Ya berarti ini salah nih, ada 3 ya, ini ada 3 ya. Berarti 300 ya. 300 dibagi 4 berapa? 75 ya? Ya atau ya?
75, tidak tahu. 300 bagi 2 berapa? 150. 150 bagi 2, 75. 42 dibagi 4, dibagi 3 sama dengan berapa? Dibagi 4, sorry. 42 dibagi 4 nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Berarti kita tidak boleh pakai ini. Jadi pakai yang mana? Dibagi 2 aja. Nggak apa-apa. Bagi 2. Berarti berapa? 150 per 21 derajat Celcius ya. Ini adalah delta T1. Nah, kalau sudah berarti kita mencari suhu akhir yang pertama dulu. T akhir 1 berarti sama dengan T1 ditambah dengan delta T1. T1-nya berapa? 20 ya, derajat Celcius ditambah dengan 150 per 21 derajat Celcius sama dengan berapa nih? Berapa ini? 2 kali 21. 420 ditambah dengan 150 dibagi dengan 21 dalam derajat Celcius. Berarti sama dengan berapa? 570 per 21 derajat Celcius. Nah, sekarang airnya sudah menjadi ini ya. Airnya sudah menjadi ini. Ada kesalahan hitung enggak nih? Hah? Yang mana? Oh, ini masih bisa dibagi 3. Berapa dibagi 3? Oh, tadi harusnya langsung di sini ya. Langsung dibagi berapa? Dibagi 6 ya. Oh, yo repot nih kalau gini. Pindahin dulu. Loh. Ya bisa dibagi 6. Tuh. Bagi 6 berapa? 50. Ini bagi 6 berapa? 7 derajat Celcius. Berarti 50 per 7 ya. Ini ditambah dengan 50 per 7 derajat Celcius. 7 kali 5, 20 berapa? 140. 140 ditambah 50 per 7 derajat Celcius. Berarti sama dengan 190 per 7 derajat Celcius. Oke. Nah, sekarang berarti apa? Ini airnya, masanya berapa tadi? 4 per 10 ya, kilogram. Suhunya sudah berapa? 190 per 7 ya. Ini 190 per 7 derajat Celcius. Nah, kemudian dicampurkan dengan apa tadi? Ada es ya. Ini adalah es. Suhunya berapa? 0 derajat Celcius. Masanya berapa? 40 gram ya. Berarti 4 per 100 ya. 4 per 100 di sini dalam kilogram. Oke, si es ini mengalami berapa proses? Mengalami berapa proses esnya? Kalau dari 0 derajat? 2 proses kan. Jadi es itu mengalami 2 proses. Nah, ini. Ini proses dari 0 ini es, ini adalah air, kemudian ini adalah air. Nah, yang di sini adalah 0 derajat Celcius, ini 0 derajat Celcius, lalu ini adalah T akhir 2. Atau sebut TA aja nggak apa-apa ya. T akhir aja nggak ada masalah, nggak usah pakai TA2, TA aja. Jadi ini kedua-duanya ini akan mencapai suhunya yaitu suhu TA. Nah, delta T-nya, kira-kira TA-nya antara berapa dengan berapa? Apakah lebih tinggi daripada 190 per 7? Tidak kan? Berarti suhu akhir dikurangi suhu awal. Jadi untuk delta T airnya ini sama dengan T akhir dikurangi dengan, sebutlah ini sebagai T1 sekarang di kasus 2. Dikurangi dengan T1 ya. Nah, Ibu tidak akan memasukkan angka dulu, tetapi kita menggunakan asas Black dulu ya. Nah, di sini di proses 1 nih. Di proses 1 ini adalah Q1, yang ini adalah proses 2 adalah Q2. Q1-nya sama dengan apa? Masanya kita sebut aja di sini adalah M2, yang ini adalah M1 gitu. Berarti Q1 sampai dengan M2 dikalikan kalor lebur kan? Ya atau ya? Nah, terus Q2-nya sama dengan apa? M2 dikalikan C air dikalikan dengan delta T2 kan? Ya. Atau delta T2-nya kan udah langsung sama dengan apa? Sama dengan apa? T akhir dikurangi 0. T akhir, ya. Oke. Ya, jadi Q-nya S itu kan sama saja dengan Q1 ditambah dengan Q2 kan? Jadi sama dengan M2 dikalikan dengan kalor lebur, ini ditambah dengan M2 dikalikan C air dikalikan dengan T akhir. Nah, sekarang asas Black nih, atau ini Q1-nya dulu cari ya.
Q1 kan sama dengan M1 dikalikan C air dikalikan dengan delta T kan. Delta T-nya ini sama dengan apa? Dikalikan TA dikurangi dengan T1. Ini keluarin semuanya. Berarti di sini adalah M1CA T akhir dikurangi M1CA T1. Nah, setelah itu kita masuk di asas Black. Apa asas Black? Q serap sama dengan Q lepas kan? Yang menyerap siapa? S kan? Berarti apa? M2 dikalikan kalor lebur ditambah dengan M2 dikalikan kalor jenis air dikalikan T akhir sama dengan yang melepaskan air kan? Maka di sini adalah M1 dikalikan CA dikalikan TA, ini kita kurangi dengan M1 dikalikan dengan CA dikalikan dengan T1. Ini pindah sini, ini pindah sana. Cocok atau cocok ini? Oh, ini terbalik nih. Harusnya suhu tinggi dikurangi suhu rendah. Yuk, terbalik di sini ya. Ini kalau asas Black, ingat ya, untuk asas Black, perubahan suhu itu harus suhu tinggi dikurangi suhu rendah. Ingat, hanya berlaku pada asas Black ya. Dan aliran kalor. Kalau yang lainnya nggak ada masalah, suhu akhir kurang suhu awal ya. Nah, ini berarti harus T1 dikurangi dengan TA. Ya, ini malah nih. Di sini berarti adalah T1, yang ini berarti TA. Jadi yang ini, ya, yang di sini adalah T apa? T1, yang ini berarti adalah TA. Oke, yang ada TA-nya kita bisa gabung enggak? Gabung, berarti yang ada TA pindah, yang tidak ada TA pindah. Ya. Di sini berarti ada M2 C air dikalikan dengan TA ditambah, ini min pindah kan jadi plus. Jadi ini M1 dikalikan C air kali TA sama dengan M1 dikalikan C air kali T1 dikurangi apa? M2 dikalikan kalor lebur. TA-nya boleh keluar enggak? Dengan CA. Boleh enggak? CA dikalikan TA berarti kali apa? M1 ditambah dengan M2 kan, Ibu tukar posisi ya. Berarti M1 C air T1 dikurangi dengan M2 dikalikan kalor lebur. Maka TA sama dengan apa? M1 C air kali T1 dikurangi M2 dikalikan kalor lebur dibagi dengan apa? M1 ditambah dengan M2 dikalikan dengan C air. Ya udah. Ya, kita pakai nih. Jadi kalau kamu menurunkan rumus dulu itu lebih enak. Ini tadi siapa? M1 kali C air dikalikan T1 dikurangi apa? M2 dikalikan kalor lebur, kita bagi dengan M1 ditambah dengan M2 dikalikan dengan C air. M1-nya tadi berapa? 4/10. Kalaupun mau tetap dibuat dalam gram nggak ada masalah. Ya, karena gram hilang. Jadi misalnya kamu pakai 400 deh tetap ini dalam gram ya. Lalu C air berapa? 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. T1-nya berapa tadi? 100 berapa per 7? 190 per 7 ya. Ini 190 derajat Celcius per 7. Dikurangi massa 2 berapa? 40 gram kan? Oke. Kalor lebur kan 80 kalori. Ini kan kalikan dengan 4.200 berarti Joule per kilogram kan? Iya atau iya? Iya atau iya? Iya, nggak ada jawaban atau ya. M1 berapa? 400 kan? Ditambah dengan 40 kan? Ini dalam gram. Kali kalor jenis air berapa? 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke. Apa yang bisa dicoret nih coba? Ini gram dengan gram di sini hilang. Di sini ada 4.200, ada 4.200. Coret. Habis kan? Ya atau iya? Joule per kilogram habis. Ini derajat Celcius hilang. Joule per kilogram dengan Joule per kilogram. Berarti nanti derajat Celciusnya naik. Nah, sudah, sisa dikali nih ya. Ini 400 kali berapa?
Nih, 400 kali 190 per 7 dikurangi 40 dikalikan dengan 80 ya. Ini per berapa? 440. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, masih bisa dicoret nggak ini? 400 bisa nggak dibagi 4? Bisa kan? Sama dengan berapa? 100 kan? 40 bisa dibagi 4 enggak? Bisa. Berapa? 10. 440 bisa dibagi 4 enggak? Bisa. Berapa? 110. Lebih simpel lagi kan ngitungnya kan? Ya. Sekarang 100 kali 190. Ya. Nolnya 3 ya. Sekarang 10 kali 80. 800 kali 7. Hah? 8 kali 7 berapa? 5600 kan? Per berarti ini 7 kali 110. Nolnya bisa hilang nggak? Bisa ya? Nah, nolnya kasih hilang lagi ini 1. Tuh, lebih simpel lagi kan? 1900 dikurangi 560. 1000 berapa? 340 dibagi 77. Yaudah, ini dalam apa? Derajat Celcius. Ya silahkan dicari nanti hasilnya sama dengan berapa. Ya. Oke, seperti itu ya. Kenapa? Masa, oh ya, mungkin Ibu yang salah hitung, nanti kita lihat lagi ya. Oke, ya. Ini jawabannya berapa? Ini berapa? 17,4 hasilnya. Ya, oke. Sama dengan 17,4 derajat Celcius. Oke, ya. Ada yang menjawab 17,4 derajat Celcius? Hanya satu orang. Yang lainnya tidak ada. Ya, oke. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya ada. Ya, oke. Jadi yang ini Ibu stop dulu ya. Nanti kita buka room baru aja. Ya, oke. Ini untuk yang apa?